Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati di usia yang penuh berkah ini. Saya ingin bertanya, setiap pagi setelah bangun tidur, Bapak Ibu biasanya minum apa terlebih dahulu? Apakah secangkir kopi, segelas jus, atau mungkin tidak minum apa-apa sama sekali? Mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan sederhana ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa risiko stroke meningkat tanpa disadari. Banyak orang berpikir stroke hanya terjadi karena tekanan darah tinggi atau riwayat keluarga. Padahal tubuh kita di usia di atas 60 tahun jauh lebih sensitif terhadap apa yang masuk di menit-menit pertama setelah bangun tidur. Pilihan minuman yang salah dapat membuat darah menjadi lebih kental, menyempitkan pembuluh darah, bahkan mengurangi pasokan oksigen ke otak. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar kebiasaan ini justru terasa normal dan bahkan dianggap sehat, padahal sebenarnya dapat menjadi pemicu masalah serius. Dalam pengalaman saya, banyak pasien yang datang dengan keluhan tiba-tiba pusing, kesemutan, atau sulit bicara. Dan saat ditelusuri, salah satu faktor pemicunya adalah minuman pertama yang mereka konsumsi setiap pagi. Kebiasaan yang mereka jalani bertahun-tahun tanpa pernah memikirkan dampaknya ternyata menyumbang besar pada risiko terjadinya stroke. Saya Dr. Rahmat Widodo telah lebih dari 3 dekade mendampingi pasien lansia di seluruh Indonesia. Di video ini, kita akan membahas 5 jenis minuman pagi yang umum diminum setelah usia 60 tahun, mulai dari yang perlu dihindari, hingga yang bisa membantu melindungi otak dan jantung. Kita akan hitung mundur dari nomor 5 hingga nomor 1, dan saya yakin banyak yang akan terkejut, karena kesalahan terbesar seringkali dilakukan tanpa disadari. Mari kita mulai dengan yang kelima. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar menyimak sampai akhir. Setiap bagian dari video ini saling berkaitan, dan kesalahan terbesar yang sering dilakukan justru ada di bagian terakhir. Jika Bapak Ibu menutup video terlalu cepat, bisa jadi Bapak Ibu akan melewatkan informasi yang paling penting untuk melindungi kesehatan jantung dan otak di usia ini. Mulai besok pagi, hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil, Bapak Ibu sudah bisa menurunkan risiko stroke secara signifikan. Karena itu siapkan catatan, dengarkan dengan tenang, dan bayangkan setiap tips ini diterapkan dalam rutinitas harian Bapak dan Ibu. Dan sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, Bapak Ibu sedang menonton video ini dari daerah mana? Silakan tulis di kolom komentar. Saya akan senang sekali menyapa Bapak Ibu secara khusus di video berikutnya. Pagi di Indonesia seringkali hangat bahkan sebelum matahari tinggi, dan segelas kopi es terasa seperti penyelamat. Masalahnya bukan pada kopi esnya, melainkan pada tambahan gula dan krimer beraroma yang membuatnya berubah menjadi bom metabolik di menit-menit awal hari. Pada usia di atas 60 tahun, pembuluh darah sudah tidak selentur dulu. Lonjakan gula darah dan rangsangan kafein yang datang bersamaan dapat memperberat kerja jantung, mengentalkan darah, serta menyempitkan arteri, sehingga pasokan oksigen ke otak menurun. Kombinasi sirup rasa krimer kental dan porsi besar adalah pola yang umum. Sirup memberi beban gula cepat serap, sedangkan banyak krimer mengandung natrium tersembunyi, serta lemak nabati terhidrogenasi yang tidak ramah pembuluh darah. Kafein sendiri dapat menaikkan denyut dan tekanan darah sementara. Ketika ditumpuk dengan gula tinggi, efek hemodinamiknya menjadi lebih kuat. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi, perpaduan ini menciptakan kondisi yang ideal untuk terbentuknya gumpalan darah. Bayangkan, kebiasaan yang tampak kecil, segelas kopi es ukuran besar dengan 2 pom sirup karamel dan sejumput krimer vanila. Satu gelas seperti ini dengan mudah dapat mendekati atau bahkan melampaui anjuran asupan gula bebas harian yang aman bagi orang dewasa. Akibatnya gula darah melonjak, tubuh merespons dengan melepaskan insulin, pembuluh darah menyempit, dan darah menjadi lebih kental, sebuah skenario yang tidak bersahabat bagi otak dan jantung di pagi hari. Tambahkan efek diuretik ringan dari kafein dan pilihan minum es tanpa didahului air putih, tubuh menjadi relatif kekurangan cairan dan darah semakin kental. Saya pernah menangani Pak Rashid, 65 tahun, yang merasa lebih segar bila memulai hari dengan kopi es manis. Beberapa kali ia mengeluh pusing berputar saat berbelanja pagi. Ketika kami meninjau kebiasaan paginya, terlihat pola yang konsisten, tidak minum air. Setelah bangun langsung kopi es manis porsi besar. Setelah diganti bertahap menjadi air putih lebih dulu, lalu kopi seduh dingin tanpa gula porsi kecil, keluhan berkurang nyata dalam 2 minggu.
Prinsip yang perlu diingat sederhana setelah usia 60 target kita adalah menurunkan peradangan, menjaga aliran darah lancar, dan mempertahankan elastisitas pembuluh. Kopi es manis bekerja berlawanan dengan tujuan itu. Jika Bapak ingin tetap menikmati sensasi dingin dan aroma kopi, ada beberapa langkah aman yang bisa diterapkan mulai besok pagi. Pertama, minum 300-500 ml air putih suhu ruang segera setelah bangun untuk mengencerkan darah dan membantu sirkulasi. Kedua, pilih kopi seduh dingin yang dibuat di rumah dari biji berkualitas tanpa gula tambahan. Ketiga, bila membutuhkan sedikit kelembutan rasa, tambahkan sedikit susu almond atau oat tanpa pemanis atau taburan kayu manis untuk aroma tanpa menaikkan gula. Keempat, kecilkan porsi menjadi 150-200 ml dan nikmati perlahan setelah sarapan ringan yang mengandung serat, bukan saat perut kosong. Kelima, jika terpaksa membeli di kedai, minta tanpa sirup, tanpa creamer, tanpa whipped cream, dan gunakan opsi setengah manis atau tanpa gula. Biasakan membaca label, perhatikan gram gula per porsi dan kandungan natrium. Kopi es yang sederhana ketika dimodifikasi dengan bijak dapat tetap menjadi bagian menyenangkan dari pagi hari tanpa menempatkan otak dan jantung pada risiko yang tidak perlu. Setelah memahami ini, mari kita lihat kebiasaan lain yang tampak sehat, tetapi diam-diam memberi tekanan lebih besar pada pembuluh darah. Bagi banyak orang Indonesia, segelas jus buah di pagi hari terasa seperti pilihan yang sehat. Warna cerah, rasa manis alami, dan aroma segar membuatnya tampak sebagai awal hari yang sempurna. Namun jika jus tersebut berasal dari botol atau kemasan kotak, kenyataannya jauh dari yang dibayangkan. Pada usia di atas 60 tahun, tubuh kita memerlukan asupan yang stabil dan bertahap, sedangkan jus buah kemasan justru memberikan banjir gula yang cepat masuk ke darah. Sebagian besar jus kemasan, bahkan yang berlabel 100% jus, tidak lagi mengandung serat dari buah utuh. Serat inilah yang seharusnya memperlambat penyerapan gula dan menstabilkan kadar glukosa darah. Tanpa serat, gula baik yang alami dari buah maupun yang tambahan langsung diserap ke aliran darah. Ketika dikonsumsi saat perut kosong di pagi hari, lonjakan gula darah yang cepat ini memaksa pankreas bekerja keras melepaskan insulin. Tekanan darah pun dapat naik mendadak, membuat arteri kehilangan kelenturannya untuk sementara dan meningkatkan risiko pecah atau tersumbat, terutama pada pembuluh darah yang sudah menua. Komposisi jus kemasan seringkali juga mencakup pemanis tambahan, pengawet, dan perisa buatan. Bagi lansia dengan kontrol gula darah atau tekanan darah yang rapuh, ini adalah kombinasi yang tidak bersahabat. Sebagai gambaran, satu kemasan jus jeruk 250 cm bisa mengandung 20-30 gram gula, mendekati atau bahkan melampaui batas asupan gula harian yang direkomendasikan WHO untuk orang dewasa. Saya teringat Ibu Ratna 66 tahun yang setiap pagi meminum segelas jus apel kemasan karena percaya itu cara cepat mendapatkan vitamin. Beliau tidak menyadari bahwa dalam beberapa bulan kemudian, kadar trigliserida dan tekanan darahnya meningkat. Setelah diganti menjadi buah utuh yang dimakan bersama sarapan, kondisi pembuluh darahnya membaik dan beliau merasa kenyang lebih lama tanpa lonjakan gula yang drastis. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi rutin jus buah kemasan lebih dari 4 kali seminggu berkorelasi dengan peningkatan risiko hipertensi sebesar 18% pada kelompok usia di atas 55 tahun. Efeknya dapat diperparah jika jus diminum sebelum sarapan atau tanpa disertai makanan berserat. Bagi Bapak Ibu yang menyukai rasa segar jus di pagi hari, ada cara yang lebih aman namun tetap menyenangkan. Pertama, ganti jus kemasan dengan buah utuh yang dipotong atau dibuat jus segar di rumah. Menggunakan seluruh bagian buah, kecuali biji inti yang tidak layak konsumsi. Gunakan blender bukan juicer supaya serat tetap terjaga. Kedua, tambahkan biji chia atau flaxseed untuk meningkatkan kandungan serat dan membantu pelepasan energi secara perlahan. Ketiga, batasi porsi menjadi 1 gelas kecil 150-200 ml dan konsumsi bersama makanan lain yang mengandung protein atau lemak sehat untuk memperlambat penyerapan gula. Pagi hari seharusnya menjadi waktu mempersiapkan tubuh untuk aktivitas sepanjang hari, bukan memberi beban mendadak pada sistem kardiovaskular. Dengan mengganti jus buah kemasan dengan buah utuh atau jus segar berserat, Bapak Ibu tidak hanya melindungi pembuluh darah dari tekanan yang berlebihan, tetapi juga memberi otak suplai energi yang stabil, sehingga daya pikir dan fokus tetap terjaga.
Setelah memahami bahaya tersembunyi ini, mari kita lanjut ke jenis minuman lain yang sering dianggap aman padahal memiliki dampak serius terhadap metabolisme tubuh lansia. Banyak orang yang ingin mengurangi asupan gula beralih ke soda diet atau minuman berlabel tanpa gula dengan harapan pilihan ini lebih aman. Secara logika, jika tidak ada gula berarti tidak akan ada lonjakan gula darah, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Pada usia di atas 60 tahun, tubuh merespons bahan buatan dengan cara yang berbeda dibanding saat muda dan soda diet justru membawa risiko terselubung yang sering diabaikan. Sebagian besar soda diet mengandung pemanis buatan seperti aspartam sukralosa sakarin atau neotam. Senyawa ini memang tidak menaikkan gula darah secara langsung, tetapi dapat mengacaukan metabolisme tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pemanis buatan secara rutin dapat mengubah mikrobiota usus, meningkatkan keinginan mengonsumsi makanan manis, dan memicu pelepasan insulin walaupun kadar gula darah tidak naik. Akibatnya, tekanan darah dapat berfluktuasi, pembuluh darah menjadi kurang responsif, dan risiko pembekuan darah meningkat. Selain itu, soda diet tetap memiliki sifat asam dan kandungan natrium tertentu yang bila dikonsumsi berlebihan dapat memengaruhi kesehatan pembuluh darah dan ginjal. Efek dehidrasi ringan dari soda baik yang mengandung gula maupun yang diet juga dapat mengentalkan darah. Pada lansia, darah yang lebih kental berarti sirkulasi melambat dan risiko pembentukan gumpalan meningkat yang bisa menjadi pemicu stroke. Saya pernah menemui Pak Marwan 63 tahun yang mengganti kebiasaan minum soda biasa dengan soda diet setiap siang dan sore. Beliau mengira ini pilihan yang bijak, tetapi setelah beberapa bulan mulai muncul keluhan jantung berdebar dan pusing singkat. Pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan irama jantung ringan, serta tekanan darah yang cenderung naik turun tajam. Setelah menghentikan soda diet dan meningkatkan asupan air putih, gejala tersebut mereda. Data dari American Heart Association tahun 2021 menemukan bahwa orang di atas 60 tahun yang mengonsumsi soda diet setiap hari memiliki risiko stroke lebih tinggi, hingga 23% dibanding yang jarang atau tidak meminumnya. Risiko ini tetap ada, meskipun mereka tidak memiliki diabetes atau obesitas, yang berarti faktor pemanis buatan dan sifat minuman itu sendiri berperan besar. Bagi Bapak Ibu yang menyukai sensasi segar dan berbuih dari minuman bersoda, ada pilihan yang lebih aman. Gunakan air soda atau sparkling water tanpa pemanis buatan, lalu tambahkan perasan lemon segar atau beberapa buah cranberry segar untuk rasa. Selain memberi kesegaran, cara ini tidak memengaruhi metabolisme gula, tidak memicu insulin, dan tidak menambah beban berlebihan pada pembuluh darah. Ingatlah bahwa kesehatan pembuluh darah dan kestabilan metabolisme adalah kunci untuk menjaga fungsi otak dan jantung di usia lanjut. Menghindari soda diet bukan berarti harus mengorbankan kenikmatan, tetapi justru memberi ruang untuk pilihan minuman yang mendukung kesehatan jangka panjang. Setelah ini, kita akan membahas minuman yang sering dipasarkan untuk menambah tenaga, tetapi justru dapat mengacaukan keseimbangan tubuh lansia. Sampai di sini, kita sudah membahas 3 jenis minuman yang mungkin masih Bapak Ibu konsumsi setiap pagi tanpa menyadari risikonya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berhenti sejenak dan memeriksa kebiasaan sendiri. Dari kopi es manis, jus buah kemasan, atau soda diet, adakah yang masih menjadi bagian dari rutinitas pagi Bapak Ibu? Tulis jawabannya di kolom komentar. Karena dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling mengingatkan dan membantu satu sama lain mengurangi risiko penyakit serius seperti stroke. Saya membaca hampir semua komentar yang masuk, dan tidak jarang masukan Bapak Ibu menjadi inspirasi bagi topik video berikutnya. Tetap bersama saya karena 2 minuman selanjutnya termasuk yang paling berbahaya dan sering dikonsumsi oleh lansia di Indonesia tanpa disadari. Informasi setelah ini bisa menjadi titik balik penting bagi kesehatan Bapak Ibu. Di pasaran minuman energi dan minuman olahraga sering dipromosikan dengan slogan yang menjanjikan tenaga instan, hidrasi optimal, dan pemulihan cepat setelah aktivitas. Kemasan berwarna cerah iklan yang menggambarkan orang muda penuh semangat membuatnya terlihat menarik. Namun untuk Bapak Ibu di atas 60 tahun, minuman jenis ini bisa membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Minuman energi umumnya mengandung kafein dalam dosis tinggi, gula, dan zat stimulan tambahan seperti guarana atau taurin. Kafein memang dapat meningkatkan kewaspadaan, tetapi dalam jumlah besar, terutama jika dikombinasikan dengan stimulan lain, dapat memicu detak jantung tidak teratur, meningkatkan tekanan darah secara signifikan, dan membebani jantung yang sudah bekerja keras seiring bertambahnya usia.
Beberapa produk bahkan memiliki kandungan kafein setara 3 hingga 4 cangkir kopi dalam satu kaleng. Minuman olahraga meskipun biasanya memiliki kandungan kafein lebih rendah tetap tidak sepenuhnya aman. Banyak di antaranya mengandung kadar natrium tinggi untuk mengganti elektrolit yang hilang saat berkeringat, serta pewarna buatan dan pemanis tambahan. Pada orang dengan tekanan darah tinggi atau masalah ginjal, natrium berlebih dapat memperburuk kondisi, menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan pada pembuluh darah. Saya pernah menangani Ibu Murni 65 tahun yang rajin mengikuti senam pagi di Balai RW. Setelah setiap sesi beliau selalu meminum sebotol minuman olahraga yang dibelinya di toko dekat rumah karena mengira itu membantu tubuh lebih segar. Beberapa bulan kemudian beliau mulai mengalami kaki bengkak dan jantung berdebar. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah tinggi serta tanda awal gangguan fungsi ginjal. Setelah menghentikan kebiasaan tersebut dan menggantinya dengan air putih hangat bercampur sedikit lemon, kondisinya membaik. Penelitian dari Mayo Clinic tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi minuman energi yang mengandung kafein dan guarana dapat meningkatkan tekanan darah hingga 70 mmHg dalam 30 menit pertama, dan efek ini lebih jelas pada lansia. Kenaikan tekanan darah mendadak seperti ini dapat memicu kerusakan pada dinding pembuluh darah, mempercepat pembentukan plak, dan pada akhirnya meningkatkan risiko stroke. Bagi Bapak Ibu yang ingin tetap bugar setelah olahraga atau ingin merasa segar di pagi hari, pilihlah alternatif yang lebih aman. Minumlah air putih hangat dengan sedikit perasan lemon dan sejumput garam Himalaya untuk membantu menyeimbangkan elektrolit tanpa membebani jantung. Jika ingin rasa manis alami, tambahkan sedikit madu murni dalam porsi yang wajar. Kesehatan jantung dan pembuluh darah di usia lanjut sangat bergantung pada kestabilan tekanan darah dan hidrasi yang cukup. Menghindari minuman energi dan minuman olahraga bukan berarti mengurangi semangat hidup, melainkan memberi tubuh kesempatan untuk tetap bekerja dengan ritme yang aman dan sehat. Selanjutnya kita akan membahas kesalahan terbesar yang dilakukan di pagi hari, bahkan sebelum menyentuh secangkir kopi atau teh. Setelah tidur selama 7-8 jam, tubuh kita secara alami mengalami kekurangan cairan. Saat Bapak Ibu membuka mata di pagi hari, darah cenderung lebih kental, sirkulasi melambat, dan sel-sel otak belum mendapatkan suplai cairan yang cukup. Pada usia di atas 60 tahun, kondisi ini menjadi lebih berisiko karena elastisitas pembuluh darah menurun dan kemampuan jantung memompa darah tidak sekuat dulu. Tidak minum air putih segera setelah bangun tidur membuat darah yang sudah kental tetap mengalir di pembuluh yang lebih sempit. Akibatnya kerja jantung menjadi lebih berat untuk mendorong darah menuju otak. Situasi ini dapat meningkatkan peluang terbentuknya gumpalan darah, mengurangi suplai oksigen ke jaringan otak, dan menciptakan kondisi yang ideal untuk terjadinya stroke, terutama pada mereka yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi. Banyak lansia yang mengabaikan minum air di pagi hari karena merasa tidak haus. Hal ini wajar karena seiring bertambahnya usia, sinyal haus dari tubuh memang melemah. Masalahnya, tubuh tetap membutuhkan cairan untuk menjaga tekanan darah stabil, membuang sisa metabolisme, dan memulai proses pencernaan. Mengabaikan kebutuhan ini sama saja dengan mengendarai kendaraan tanpa oli mesin, akan cepat aus dan rusak. Saya pernah merawat Pak Hasan 70 tahun yang terbiasa langsung minum kopi begitu bangun tidur tanpa seteguk air putih pun. Suatu pagi beliau mengalami kelemahan mendadak di tangan kiri dan bicara pelo. Untungnya itu hanya stroke ringan yang dapat ditangani dengan cepat. Setelah kami telusuri, salah satu faktor pemicunya adalah dehidrasi pagi hari yang membuat darahnya lebih kental. Sejak itu Pak Hasan disiplin minum segelas air putih suhu ruang setiap pagi sebelum kopi, dan kondisinya jauh lebih stabil. Penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mencatat bahwa minum 305 ml air putih suhu ruang setelah bangun tidur dapat membantu mengencerkan darah, meningkatkan sirkulasi, dan menurunkan viskositas darah hingga 10% dalam 30 menit pertama. Penurunan kekentalan darah ini berarti jantung bekerja lebih efisien dan otak menerima pasokan oksigen yang lebih baik. Cara memulainya sederhana namun perlu konsistensi. Begitu bangun tidur, sebelum mencuci muka atau menyiapkan sarapan, minumlah segelas penuh air putih suhu ruang. Hindari air es yang dapat memicu penyempitan pembuluh darah secara mendadak. Jangan menambahkan gula pemanis buatan atau bahkan lemon. Pada gelas pertama ini cukup air murni agar tubuh cepat menyerapnya.
Setelah itu barulah Bapak Ibu bisa menikmati kopi teh atau minuman lain sesuai selera. Kebiasaan ini bukan hanya membantu mencegah stroke, tetapi juga mendukung fungsi ginjal, membantu pencernaan, serta menjaga kulit tetap sehat. Dalam jangka panjang, minum air putih di pagi hari adalah salah satu langkah termudah, termurah, dan paling efektif untuk menjaga kesehatan lansia. Jika ada satu kebiasaan pagi yang patut diprioritaskan di atas segalanya, maka itulah minum air putih lebih dulu sebelum yang lain. Mulailah besok pagi dan rasakan perbedaannya pada tubuh dan energi Bapak Ibu sepanjang hari. Kita sudah membahas 5 kebiasaan minum di pagi hari yang diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke setelah usia 60 tahun. Mulai dari kopi es manis, jus, buah kemasan, soda diet, minuman energi, atau olahraga, hingga kesalahan terbesar, yaitu tidak minum air putih sama sekali. Setiap poin berdampak langsung pada kesehatan jantung, pembuluh darah, dan otak. Pesan terpentingnya sederhana, bukan hanya makanan yang Bapak Ibu konsumsi, melainkan minuman pertama di pagi hari juga bisa menjadi pembeda antara tubuh yang tetap bugar dan risiko menghadapi kejadian yang mengubah hidup. Mulai besok ambil kendali. Ganti kopi es manis dengan kopi tanpa gula, tukar jus kemasan. Dengan buah utuh, tinggalkan soda diet, jauhi minuman energi kemasan. Dan pastikan segelas air putih suhu ruang menjadi langkah pertama setelah bangun tidur. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau tetangga yang berusia di atas 60 tahun. Informasi ini dapat menjadi penyelamat bagi seseorang yang Bapak Ibu sayangi. Tulis di kolom komentar minuman apa yang akan Bapak Ibu pilih besok pagi supaya kita bisa saling menginspirasi. Jangan lupa untuk klik tombol suka berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak melewatkan tips kesehatan lansia berikutnya. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, dan langkah pertama pencegahan bisa dimulai dari gelas air di pagi hari. Saya Dr. Rahmat Widodo akan terus menemani Bapak Ibu menjaga kesehatan di usia yang penuh berkah ini.